Ini merupakan dimensi. Sesuatu yang kita tidak lihat apa yang terjadi di bursa, tetapi kita bisa melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada grafik. Yang menjadi concern dalam banker candlestick ini adalah rejection pattern. Inilah yang dilakukan oleh banker yang jarang sekali diketahui oleh para trader secara umum. Ya, silakan Mr. Deki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu Ultimate Trading with Banker Candlestick. Secara eksklusif, pada tayangan video kali ini saya ingin menginformasikan kepada Anda semua bahwa ini adalah satu metode yang sering digunakan oleh pihak banker, tetapi sangat jarang atau belum diketahui oleh khalayak umum. Dan di sini saya ingin menginformasikannya khusus untuk Anda semua. Terkait dengan candlestick Bapak dan Ibu, tentu secara histori, kita tidak bisa lupa dari seseorang yang bernama Munehisa Homa, ya, yang dikenal sebagai Father of Candlestick. Dan dari pola-pola yang ditemukan oleh Mr. Homa itu dikenal menjadi sebuah candlestick yang banyak digunakan oleh seluruh trader yang ada di dunia saat ini. Kalau berbicara rules Bapak dan Ibu, nah ini saya mohon izin kepada Anda yang sudah pernah trading sebelumnya. Saya bermaksud ingin mengeneralisir ya, agar baik Anda yang sudah berpengalaman maupun yang newbie yang baru pertama kali trading juga harus mengetahui hal ini ya. Dalam trading kita dihadapkan kepada dua tipe candle, yaitu tipe bullish yang berwarna hijau dengan tipe bearish yang berwarna merah. Bullish berarti menunjukkan adanya dorongan ke atas, sedangkan bearish adanya dorongan ke bawah. Lalu kemudian yang tidak boleh tertukar adalah ketika kita mengidentifikasi real body dari masing-masing tipe ya. Untuk bullish candle, tentu pembukaan itu terjadi di bawah, sedangkan penutupannya di atas. Sebaliknya dengan bearish, pembukaannya yang di atas, body atas, dan penutupannya di body bawah. Sedangkan sumbu atas keduanya sama-sama level tertinggi, dan sumbu yang bawah itu sama-sama level terendah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, rules candlestick ini bisa kita maksimalkan pada level-level OHLC seperti yang dilakukan oleh para banker. Dalam banker candlestick, saya ingin membahas dua hal penting, yaitu tentang support and resistance, lalu kemudian rejection pattern. Seperti yang sudah kita ketahui Bapak dan Ibu, level support dan resisten ini juga memegang peranan penting ya di dalam trading. Ketika harga terjadi
pembalikan arah ya, atau kembali kepada area yang sama dan terjadi secara repetisi, maka kita bisa membuat satu marking zone bahwa area tersebut adalah level support atau level resisten. Terkadang harga bergerak menuju resisten lalu berbalik atau menuju support lalu berbalik, tetapi ada juga yang terjadi yang namanya breakout ya. Ketika breakout, maka yang tadinya support itu berubah menjadi resisten, begitupun yang tadinya resisten berubah menjadi support. Ini adalah hal-hal yang bisa membantu kepada kita dalam mengidentifikasi dari suatu tren ya, baik untuk bullish maupun bearish. Dan untuk memudahkan kita semua, saya ingin menganalogikan bahwa level support dan resisten ini adalah sebagai assembly point. Ini adalah titik pertemuan ya bagi para buyer dan juga seller. Nah, lalu kemudian yang menjadi concern dalam banker candlestick ini adalah rejection pattern. Rejection pattern ini adalah suatu kondisi terjadinya penolakan atau rejecting ya dari salah satu pihak, baik itu buyer ataupun seller, yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pada market. Bapak dan Ibu perhatikan di area-area support ya, di area-area resisten, mana yang terjadi penolakan, lalu kemudian bagaimana caranya pihak bank itu memanfaatkan untuk melakukan entry posisi. Ya, di sini nanti saya akan jelaskan. Jadi dalam sebuah chart setup, ini adalah tren yang sedang turun ya Bapak dan Ibu. Ini jelas kondisinya sedang turun seperti ini. Lalu kemudian ini masuk ke support area ya. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu di mana terjadinya pertemuan di assembly point ya, di area support atau area resisten. Kaidahnya itu harus langsung. Langsung artinya candle bearish bertemu dengan candle bullish. Atau sebaliknya candle bullish bertemu dengan candle bearish. Jadi tidak boleh diselang ya. Misalnya bearish baru bullish atau bullish lalu bearish. Tetapi di sini bearish bertemu bullish bertemu dengan bearish. Anda perhatikan ketika dua candle yang berbeda tipikal itu bertemu pada area support atau area resisten. Ini merupakan dimensi. Sesuatu yang kita tidak lihat apa yang terjadi di bursa, tetapi kita bisa melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada grafik. Nah, tentu di sini kita dituntut untuk jeli dan melakukan praktis untuk terbiasa memahami pola-pola yang ada. Baik. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di support area yang sedang terjadi, candle yang berwarna orange ini adalah disebut dengan candle one, ya. Lalu kemudian yang kedua ini adalah yang disebut dengan candle two, ya, C2 ya. Oke, baik. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, pergerakan ini awalnya normal ya. Pergerakan itu normal, sedang turun lalu masuk ke area support. Namun demikian, terjadi pertemuan antara dua pihak, antara seller dengan buyer, tetapi terjadi suatu rejecting, penolakan ya dari pihak buyer yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan. Jadi pihak buyernya ini mendominasi dari satu pergerakan. Anda bisa perhatikan, ini jelas merupakan suatu penolakan. Ketika terjadi penolakan Bapak dan Ibu, maka kita tinggal menunggu pada area close candle dari C1. Berarti areanya yang ini nih Bapak dan Ibu. Nah ini adalah
close candle dari C1. Nah, seperti apa fungsinya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Lalu kemudian kita lihat pada chart setup yang kedua, ini adalah untuk di resisten area. Bapak dan Ibu bisa perhatikan, pergerakan harga ini normal bergerak ke atas ya. Dorongan ke atas ini normal, lalu kemudian terjadilah pertemuan ya, pihak buyer dengan seller di resisten area. Apa yang terjadi dari hasil pertemuan itu tentu kita tidak mendengarnya Bapak dan Ibu, tetapi kita melihat adanya suatu ketidakseimbangan yang terjadi di grafik. Ya, di sana tiba-tiba pihak seller itu melakukan rejecting, dia menolak. Ya, menolak, maka Anda bisa melihat bagaimana pihak seller itu sangat dominan ya bentuk candlenya dibandingkan dengan pihak yang buyer. Jadi ini adalah sebagai C1-nya, lalu kemudian yang panjang ini adalah sebagai C2-nya ya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara kerja untuk membaca entry posisi yang biasa dilakukan oleh pihak banker ya dengan memanfaatkan rejection pattern. Baik, saya akan ambil contoh ya Bapak dan Ibu. Ini adalah kondisi tengah terjadinya downtrend ya. Ini sangat jelas sekali. Adanya dorongan ke bawah. Lalu kemudian Bapak dan Ibu juga di sini bisa memperhatikan bahwa harga itu akhirnya terhenti dan masuk di area support ya. Nah ini saya coba berikan arsir. Ini masuk di area support ya, di area sini. Di area sini. Mari kita sama-sama perhatikan Bapak dan Ibu apa yang terjadi di area sana. Ini adalah C1 ya. Saya tulis saja. Ini adalah C1. Lalu kemudian ini adalah C2-nya, yang sebelahnya ini, yang warna biru ya. Dari hasil pertemuan antara pihak seller dengan pihak buyer, sepertinya ada ketidaksesuaian Bapak dan Ibu. Ini yang menyebabkan terjadinya satu penolakan ya atau rejecting yang akhirnya terjadi ketidakseimbangan pada area tersebut. Dari area ini Bapak dan Ibu ditemukan terkonfirmasi C1 dan C2, maka apabila pada area support, Bapak dan Ibu tentukan di mana close candle dari C1. Oke, ini adalah close candle C1. Mengapa rules candlestick yang begitu sederhana, tadi sempat saya tampilkan, ini adalah untuk membantu kita di mana yang namanya OHLC ya, dari masing-masing tipe candle. Ini adalah close candle dari C1. Saya coba pertebal. Nah ini. Oke, sudah teridentifikasi di sini. Bapak dan Ibu, kita coba perkecil saja ya.
Apa yang terjadi ketika harga akhirnya naik ke atas, ya, lalu kemudian dia berbalik ke bawah. Setelah berbalik ke bawah, dia kembali bertemu dengan level closing dari C1. Maka terkonfirmasi di area ini adalah area yang paling ideal bagi kita untuk melakukan yang namanya buy position, Bapak dan Ibu. Inilah yang dilakukan oleh banker yang jarang sekali diketahui oleh para trader secara umum ya. Kita hanya terfokuskan kepada hammer, shooting star, engulfing, lalu kemudian harami, tetapi sebetulnya masih banyak sekali pola-pola candle yang belum diketahui ya oleh publik ya. Nah, ini adalah area ideal bagi kita untuk melakukan buy position. Ini luar biasa sekali. Oke, saya coba perkecil lagi ya. Anda bisa lihat hasilnya, ya. Di area sini, ketika harga bergerak ke atas, lalu di area sinilah kita bisa melakukan yang namanya buy posisi ya. Dan harga pun Anda bisa lihat hasilnya ya. Oke, kita coba cari lagi informasi dari rejection candle. Barangkali ada lagi yang lainnya. Kita lihat ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa perhatikan, ini pada tanggal 31 Maret 2022. Jelas di sini kita sama-sama melihat bahwa pergerakan harga tengah didorong ke atas ya. Dan akhirnya pada satu titik, harga itu terhenti di area resisten. Ya, sebagai base-nya, sebagai assembly point-nya itu tadi ya. Oke. Terjadilah pertemuan antara pihak buyer dengan pihak seller, Bapak dan Ibu, ya. Kita lihat ya, candle bullish yang berwarna biru ini adalah sebagai C1-nya, Bapak dan Ibu. Nah ini ya, ini adalah C1-nya. Lalu kemudian ternyata adanya penolakan dari pihak penjual ya, dari pihak seller yang menyebabkan harga langsung terjun ya. Oke. Berarti ini adalah C2-nya. Ketika C1 dan C2 sudah bertemu di area support atau di area resisten atau di area supply atau di area demand, khususnya untuk di area atas ya, Bapak dan Ibu tentu tinggal memberikan tanda di mana open candle dari C1. Nah, ini terbalik dengan kondisi support. Kalau di kondisi support, itu yang dilihat adalah close candle-nya dari C1. Jadi jangan terbalik ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah open candle-nya Bapak dan Ibu untuk candle C1 ya. Dibuka di sini. Oke. Ini adalah level pembukaannya. Lalu kemudian kita coba lihat, kita perkecil. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi dengan tanggal 5 April kemarin ketika harga emas bergerak menuju 1944. Anda bisa lihat di ujung candle ya, luar biasa ya. Di area inilah Bapak dan Ibu, pihak bank itu melakukan sell posisi. Ya. Jadi kalau saya perkecil di sini,
Setelah harga bergerak ke atas, lalu kemudian dia bergerak ke bawah ya. Ini juga merupakan struktur pasar ya. Low, kemudian di sini ada lower high, lower low, lower high, lower low. Ini struktur pasar dan tidak bisa kita elakkan Bapak dan Ibu ya. Tetapi pada satu titik dia akhirnya kembali ke area yang sama, lalu menemui daripada open candle dari C1. Terkadang kita sering bertanya pada saat trading ya, kenapa kok harga tiba-tiba berbelok arah ya, atau berbalik arah? Kenapa kok tiba-tiba bergerak kencang ke atas atau bergerak terjun ke bawah? Tentu sebetulnya segala sesuatu itu ada jawabannya ya, artinya ada reasonnya, sesuatu yang reasonable tentunya gitu. Dan ini yang juga terjadi di area 1944 kemarin ya, di mana harga sedang ini kuat sekali, dorongan ke atas, tiba-tiba pada satu titik dia akhirnya berbalik ke bawah karena memang ada triggernya ya. Ini rejecting pattern-nya di sini ya. Oke, kita lihat lagi Bapak dan Ibu. Lalu kemudian kalau kita melihat ya dari tanggal 5 kemudian tanggal 6 April kemarin, kenapa kok harga emas itu seperti tidak kuat turun? Kenapa tidak sanggup menjebol? Yaitu mereka hanya berkutat di sini saja. Anda perhatikan area yang ini, ya. Coba perhatikan area yang ini, Bapak dan Ibu. Saya coba perbesar saja ya. Oke, mohon ditunggu. Pada area support, di sini sudah teridentifikasi, ini adalah C1-nya, ya, candle pertamanya. Lalu kemudian terjadi yang namanya penolakan, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian ini adalah C2-nya. Oke, maka kita tinggal mencari close candle-nya, Bapak dan Ibu ya. Ini adalah close candle-nya. Ini close candle dari C1. Lalu kemudian kita coba perkecil. Ketika harga kembali ke area sini, Bapak dan Ibu, walaupun dia sudah terbang, dia terbang karena menjemput rejecting pattern yang terjadi sebelumnya, yang terjadi di sini. Ya, ini adalah yang pertama. Ini cantik sekali. Kita bisa transaksi layaknya profesional trader, Bapak dan Ibu. Ini adalah trigger, ya, sebagai triggernya. Lalu kemudian ketika harga tengah bergerak ke bawah, lalu kemudian membentuk daripada rejecting, dia memiliki PR untuk kembali menemui harga yang ada pada trigger sebelumnya. Di area sinilah seorang pihak-pihak banker itu melakukan yang namanya sell posisi. Setelah melakukan sell posisi, pihak banker pun sudah mengetahui bahwa di sini sudah terjadi yang namanya rejection level ya pada area support ini, maka ketika dia kembali, mungkin sebagian dari Anda juga merasa bingung, kenapa kok dari tanggal 5 April sampai 6 itu harga seperti tidak mampu menembus ke bawah ya, karena memang ini adalah levelnya Bapak dan Ibu ya, ini adalah area yang juga merupakan rejecting level. Pola-pola seperti inilah yang dimanfaatkan oleh pihak bank, Bapak dan Ibu. Kita lihat pada time frame yang besar ya. Kita ambil contoh misalnya, saya coba daily ya. Oke, kita lihat. Apa yang terjadi
Kalau kita lihat pada 7 Agustus 2020, Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah puncak daripada pergerakan harga emas yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah emas dunia ya. Sempat menyentuh ke level 2070-an ya pada saat itu. Lalu kemudian Anda perhatikan apa yang terjadi dengan pola seperti ini. Ini jelas merupakan rejecting Bapak dan Ibu ya. Saya berikan tanda di sini. Ini jelas merupakan rejecting. Lalu kemudian tugas kita hanya menunggu di mana open candle dari C1 ya. Oke. Saya tulis sekali lagi, yang warna biru ini disebut dengan C1-nya, candle satunya. Lalu kemudian untuk yang di sebelahnya ini adalah C2-nya ya. Yang ini ya. Ini adalah C2-nya. Kita mencari ini adalah level pembukaan pada candle C1 ya. Ini sudah sangat jelas. Ini adalah level pembukaannya berada di area sini untuk C1. Maka dengan demikian kita tinggal menunggu harga itu pasti akan kembali ke level tersebut Bapak dan Ibu. Dan itu tentu tergantung daripada time frame-nya. Jika Anda menemukan rejection pattern pada time frame 15 menit, biasanya tidak lama, hanya hitungan jam ya, atau bahkan mungkin besoknya Anda baru bisa menemukan pola untuk melakukan entry. Tetapi kalau Anda menggunakan time frame besar, dalam hal yang saya contohkan di sini menggunakan daily, tentu Anda akan menemukan kembali juga sangat lama. Tetapi walaupun lama, tetap kita harus memberikan marking zone ya, bahwa level tersebut itu pasti akan disentuh. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat ini adalah jelas merupakan level daripada rejecting. Saya coba perkecil saja arsirnya seperti ini ya. Oke, mohon tunggu. Lalu kemudian, nah ini adalah area untuk area open ya dari C1-nya. Saya coba properties, lalu kemudian saya ubah tanggalnya. Ini adalah 2020, saya ubah ke 2022. Saat ini adalah bulan April, tanggal 8. Saya coba oke kan Bapak dan Ibu ya. Nah ini yang warna hijaunya sudah betul-betul memanjang nih ya. Mari kita sama-sama lihat bagaimana yang terjadi setelah diperkecil. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Setelah harga bergerak ya, begitu banyak drama cerita yang terjadi pada pergerakan harga, end of day dia kembali menyentuh kepada level yang sudah kita tentukan. Dan bank memanfaatkan pola ini dan akhirnya pada area 2038 kemarin mereka melakukan yang namanya sell position, sementara banyak orang di luaran sana justru ketika 2038 malah melakukan buy ya karena adanya dorongan yang begitu kuat ke atas.
Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi Anda semua dan bisa memaksimalkan pertumbuhan daripada equity di masing-masing akun secara signifikan. Baik, para partisipan semua, tadi sama-sama kita mendengarkan ya pemaparan dari Mr. Daki Fans Lobby. Ini luar biasa ya, momen-momen yang sangat tepat ya untuk kita entry dari seorang banker. Baik, kita akan coba buka sesi tanya jawab buat partisipan semua. Bisa aktifkan mikrofonnya atau melalui kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti akan coba kami bacakan. Jadi persilakan. Ini luar biasa Pak Deki ya, kalau kita lihat ya dramanya ya. Tadi yang terakhir yang di daily ya. Iya, betul. Ya, kejadian di bulan Agustus 2020 dan kejadian lagi di tahun 2022 ya. Betul, artinya 2 tahun kemudian 2 tahun kemudian ya. akhirnya touch levelnya ya. Ini luar biasa. Ini harus sabar sekali bakal pakai daily ya. Iya. Tetapi apakah itu time frame-nya ya? Yang paling terpenting adalah polanya yang tepat Pak Teguh ya. Yep. Dengan kita sudah mengetahui adanya pertemuan ya di assembly point ya antara bullish candle dengan bearish candle, lalu muncul ketidakseimbangan ya. Nah, di sana kita harus mulai membaca satu gelagat ya Pak Teguh ya, bahwa ini ada ketidaksesuaian di bursa Pak. Adanya ketidakseimbangan. Di sanalah kita bisa melakukan yang namanya marking zone Pak. Oke. Kalau Pak Teguh dan Bapak Ibu juga mengikuti bagaimana pergerakan emas tadi malam, bagaimana mereka berada di level 1934, tetapi dia tidak mampu ke atas, Pak. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya 1934 sampai 1935 itu adalah rejection pattern-nya, Pak Teguh. Ya. Dan itu pasti akan terus ditekan ke bawah, Pak. Ini sebenarnya pertanyaan banyak para trader nih Pak Deki ini, kok bisa harga bolak-balik gitu ya? Ya, betul. Ternyata dia rejection lagi ya. Memang sudah ada history triggernya ya di sebelumnya. Inilah juga yang bisa kita pastikan kepada Anda semua bahwa trading itu bukan gambling, Pak Teguh. Benar sekali. Jadi trading itu adalah forecasting. Bagaimana kita membaca jejak rekam masa lampau untuk kita jadikan acuan untuk masa yang akan datang. Yap, benar sekali Pak Deki. Nah, jadi kalau ini kan Pak Deki tadi bilang di semua time frame ya bisa kita gunakan ya. Buat para partisipan yang mungkin nggak sabar nunggu pakai daily ya bisa digunakan mungkin di 15 menit Pak Deki ya, atau di 5 menit ya. Kalau ada memang pola-polanya terjadi ya itu kita bisa bikin garis open sama close yang tadi kalau di resisten di garis opennya, kalau di support di open di close-nya ya. Ya. Ya, kalau di bawah di close-nya, tapi kalau untuk di atas atau di resisten itu kita garis di open di C1-nya. Itu yang saya bisa simpulkan. Tidak boleh terbalik ya Pak. Tidak boleh terbalik ya. Oke, ini ada chat yang masuk Pak Diki dari Pak Santoso. Sorry baru gabung. Oh, ini telat nih Pak Santoso nih. Oh iya. Kemudian juga Pak Asus ya. Ini juga telat. Terima kasih penjelasannya Pak Diki. Ditunggu videonya di YouTube channel. Sama-sama Pak. Saya mah harus diulang-ulang soalnya. Yeah. Ini luar biasa ya. Jadi memang butuh pengertian yang lebih jelas lagi karena nanti kalau di video YouTube channel para partisipan bisa diulang-ulang ya apa yang disampaikan oleh Mr. Deki Fans Lobby. Betul. Mau tanya Pak. Silakan. Pak Ade kah? Atau? Ya. Oh baik. Baik Pak. Silakan. Berarti kita tanda itu di mana harga memantul ya Pak ya? Iya betul. Berbalik arah ya, itu yang kita tandai pertama kali ya Pak ya? Iya betul. Dari bawah berarti kita tandai harga CS1 ya Pak ya? Betul. Mungkin kalau dari atas juga sama, kita tandai harga opennya, kita menunggu setelah dia mendekati, kita menunggu berbalik arah dulu atau kita ambil posisi Pak? Baik, jadi pada saat
rejection pattern itu sudah diketahui, Pak, maka kita hanya tinggal melakukan marking zone, dan itu tentunya tergantung time frame yang kita gunakan, Pak. Kalau time frame yang kita gunakan time frame kecil, biasanya itu dia setelah terjadi yang namanya pergerakan, dia akan berbalik dengan cepat, Pak, ke area itu, lalu kemudian dia berbalik kembali. Ya, oke, mungkin saya ambil contoh juga di sini untuk time frame kecil ya. Saya coba di time frame berapa nih? 15 menit kah? Atau 5 menit misalnya? Oke, mohon ditunggu, saya cari polanya ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai contoh juga, Pak. Ketika terjadi satu pergerakan harga, ada tekanan ke bawah ya, seperti ini tekanan ke bawah. Ini menggunakan time frame 15 menit ya. Lalu kemudian itu diakhiri pada area support. Nah, ini polanya seperti ini. Nah, yang ini. Di sini terjadi perlawanan ya dari pihak buyer yang membuat terjadinya rejecting ya. Nah, untuk area yang berada di area support seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal tentukan di mana level close-nya dari C1. Nah, seperti ini ya. Ini adalah close candle C1. Nah, oke, saya perkecil, lalu saya tarik. Pada satu titik dia akan kembali ke sini. Anda bayangkan ya, luar biasa sekali. Insya Allah kita bisa trading layaknya banker. Ini terjadi pada pukul 8.45 ya, waktu MetaTrader. Lalu kemudian di sini pukul 17. Masih di hari yang sama. Artinya kondisi ini terjadi di pagi-pagi dan terkonfirmasi di sore. Ketika sore Anda bisa melakukan buy posisi di area sana. Mungkin bisa dipahami ya Pak ya? Bisa Pak. Berarti untuk SL-nya kita hold atau menunggu penutupan candle Pak? Karena kan takutnya spike ya. Baik. Untuk menentukan batasan stop loss, Bapak bisa mencari di mana level support sebelumnya, Pak. Ya, ketika harga sedang ke bawah, Bapak cari level support sebelumnya yang lebih rendah tentunya. Kalau di level resisten sebaliknya, berarti mencari level resisten sebelumnya yang lebih tinggi. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, semoga bermanfaat. Sukses, Pak. Yap, itu pertanyaan dari Pak Santoso yang masuk ya, tentang entry poinnya di mana. Oke, kemudian ada Pak Fritz nih. Pak Fritz melambaikan tangan. Silakan Pak Fritz, akan bertanyakan. Ya, terima kasih Pak Teguh, Pak Deki. Ya, silakan Pak Fritz. Pak, saya mau nanya, ini berarti saya nggak bilang disamain sih ya, tapi maksudnya mencari double top atau double bottom begitu ya Pak Deki? Oke, baik. Kita memang harus memisahkan antara pattern-pattern yang sudah kita kenal selama ini, Pak Fritz. Lalu kemudian untuk pola entry-nya berbeda, Pak. Ya. Oke, mohon ditunggu. Saya berikan contoh. Apabila harga ternyata ke bawah ya, oke, lalu kemudian dia naik, lalu kemudian dia ke bawah lagi. Ini adalah jelas pola double bottom. Ini ada dua titik yang sama ya di bawah, makanya disebut dengan bottom. Lalu kemudian dia naik ke atas. Nah, banyak yang menyarankan dalam penggunaan double bottom itu, silahkan Anda entry pada neckline-nya ini pada garis lehernya ini. Apabila area ini ditembus, silahkan kita untuk melakukan beli. Ini adalah cara yang ke-1. Tetapi ada cara yang kedua dalam penggunaan double bottom atau double top, tunggu sampai dia berbalik ke sini.
Setelah berbalik, baru kemudian kita lakukan buy untuk berharap harga jadi naik ya. Berarti ini adalah cara yang kedua kalau yang ini. Ini adalah literasi umum, Pak Fritz, pada saat kita memanfaatkan double bottom atau double top ya. Tetapi apa yang terjadi dengan rejection level, Bapak bisa lihat sendiri bahwa justru ketika area sudah masuk, di sini triggernya sudah tampak ya. Ini adalah merupakan rejecting level, maka pada area ini pula lah Bapak bisa langsung melakukan yang namanya open posisi, Pak. Anda bisa lakukan langsung buy posisi di area sana. Mungkin sedikit banyak bisa terjawab ya Pak Fritz, karena memang pattern itu mirip-mirip ya. Di sini kita memang harus praktis. Satu lagi boleh Pak Deki? Silakan Pak Fritz. Ya. Pak, kemudian itu tadi candle rejection itu apakah baiknya tinggi bodinya itu yang cukup tinggi gitu atau yang kecil boleh begitu Pak maksudnya? Baik, keduanya boleh Pak. Jadi body yang rejection atau C2-nya itu boleh bentuknya small body atau misalnya long body, itu keduanya boleh. Yang penting baik small body ataupun long body itu lebih daripada C1 Pak. Yang pasti lebih dari C1. Polanya tidak harus seperti engulfing, tidak harus Pak. Polanya tidak harus seperti halnya dark cloud cover, itu juga tidak harus. Yang penting dia adanya rejection pada area-area resisten atau support. Begitu Pak Fritz. Oke, terima kasih Pak Deki. Siap. Dipraktekin Pak. Siap, sukses tradingnya Pak Fritz. Luar biasa nih Pak Deki ya. Ya, ada Pak Santoso juga menanyakan, terus Pak Fritz. Dan ini juga ada chat yang masuk. Ini sebenarnya pertanyaannya sama nih Pak Deki nih. Iya. Yeah. Kalau kita lihat ya dari Pak Asus juga ya, mau tanya kalau untuk entry-nya di mana gitu ya setelah kita melakukan rejection pattern. Tadi Pak Deki sudah jelaskan ya, beneran sama dengan pertanyaan dengan Pak Fritz tadi. Nah, terus Pak Munandar menanyakan kalau udah open posisi, jadi time frame-nya bisa kita tandanya di mana? Ini mungkin sama Pak Diki ya pertanyaannya? Sama, betul. Ya, jadi kita menunggu sampai terkonfirmasi dulu ya, harganya ketemu kembali ya Pak Diki ya? Betul. Gitu. Oke ya, ini sudah jelas tadi penjelasannya dari Pak Diki. Jadi kita akan entry setelah harga itu menyentuh ya atau touchdown lagi harga di triggernya. Oke, Pak Santoso, terima kasih pembelajarannya sangat membantu. Nanti langsung saya praktekkan. Sukses tradingnya Pak Santoso. Yap, ini di kolom chat ya untuk para partisipan semua. Pak Deki sudah share ya alamat YouTube kami di Rahasia Keuntungan. Itu bisa diklik aja. Ada banyak materi yang sudah kita sampaikan di sana. Kita record dan kita upload di YouTube channel. Buat para partisipan yang baru bergabung sore hari ini, bahkan tadi juga saya perhatikan ada yang telat masuk ya, bisa nanti di subscribe ya YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan, dan nanti untuk sore hari ini kita akan upload nanti di minggu depan ya, tepatnya di hari Rabu ya Pak Deki ya. Betul. Ya, nanti kita akan upload, tunggu saja rekaman videonya, nanti bisa diulang-ulang di video tersebut. Baik Pak Teguh, bila tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik, makasih Pak Deki. Baik ya, para peserta semua, sama-sama tadi sudah mengikuti ya rangkaian materi webinar sore hari ini, dan itu luar biasa. Ini juga ilmu baru yang kita dapatkan dari bank candlestick ya, yang nanti banker candlestick ini kita bisa terapkan baik di time frame kecil ataupun time frame besar. Dan tadi juga kita sudah lewati sesi tanya jawab. Ini juga cukup seru ya membahas tentang candlestick ini. Dan tadi juga ada disinggung pola-pola yang double top gitu ya, double bottom gitu ya. Ini
beda cara penggunaannya. Baik, kami tutup. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk para penonton semua. Mungkin beberapa saat lagi kita akan berbuka puasa. Kami ucapkan selamat buka puasa nantinya, dan kita tunggu lagi di materi-materi selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik lagi dari Mr. Deki Fans Lobby. Ini luar biasa ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit.